Hening, sangat hening. Dan tiba-tiba dari kegelapan terlihat sesuatu dengan cepat berlari ke arah Miko. Dengan suara lonceng yang sangat berisik, makin dekat, makin jelas Miko melihatnya. Dan tahu-tahu dia udah berdiri di depan Miko sambil memanggil namanya. Miko. Yo, balik lagi di Bani Sekai. Jadi di video kali ini mau bahas volume ke-6 manga Miuroko-chan chapter 34-37. So nggak usah bacot, like, comment, subscribe biar rajin upload dan langsung aja ke videonya. Ganteng, jangan subrek. Sebelum lanjutin chapter kemarin, gua mau ceritain dulu masa lalunya Takeda Mitsue dan Shindo Rom. Biar kalian paham nih maksud dan tujuan Rom itu mau ngapain. Oke lah, langsung aja kita mulai. Kita kenalan dulu sama seorang wanita bernama Oka Towako. Dia ini adalah seorang paranormal yang sangat-sangat ahli. Dan karena sangat terkenal nih orang, dia sering tampil di TV untuk mengisi berbagai acara seputar pengusiran roh jahat. Suatu hari dia membuka tempat semacam panti asuhan gitu, tapi diisi dengan anak-anak yang memiliki kemampuan khusus. Tahulah kalian. Makin hari makin banyak anak yang diasuh. Dan pada suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis yang menurutnya memiliki potensi menjadi paranormal yang hebat. Dan anak itu adalah Takeda Mitsue. Lalu saat sudah cukup dewasa, dia memutuskan mengangkatnya menjadi murid. Dan karena ada sebuah tradisi di sana, jika seorang guru punya murid, murid itu harus diberikan sebuah nama. Dan nama yang dia berikan adalah Godmother. Nah, inilah penyebab mengapa Mitsue mendapat gelar Godmother. Karena ya, itu adalah pemberian gurunya. Singkat cerita, saat Mitsue sudah mendapatkan banyak ilmu dari gurunya, dia memutuskan untuk membuka jasa paranormalnya sendiri. Lalu pada suatu hari, gurunya datang berkunjung dengan membawa seorang anak kecil. Kalian pasti tahulah siapa. Gurunya meminta untuk merawat anak tersebut. Tapi Mitsue menolak. Lalu dengan sedikit paksaan, akhirnya maulah dia merawat anak itu. Setelah anak itu tinggal cukup lama dengan Mitsue, mulai terlihatlah bakat anak itu. Seperti dia bisa mendengar dan merasakan apa yang tidak bisa Mitsue rasakan. Hari-hari berlalu begitu cepat, terkadang menjalani hari seperti biasa dan terkadang mengajarkan anak itu beberapa trik sihir. Semakin lama semakin membuat ada rasa ikatan antara mereka berdua. Dan akhirnya Mitsue memutuskan mengangkat anak itu menjadi muridnya. Lalu memberikan sebuah nama ke anak tersebut dengan nama Shindo Rom. Lalu pada suatu hari Mitsue dan Rom pergi jalan-jalan. Saat di jalan, mereka melewati sebuah gunung dan tiba-tiba saja Rom merasakan ada suara yang memanggilnya dari gunung itu. Dia berkata, "Nek, apa kau dengar suara dari gunung itu?" Mitsue pun terkejut karena Rom menunjuk ke arah gunung yang dia tahu kalau di sana ada penunggunya, yaitu si Dewa Gunung. Mitsue dengan tegas memperingatkan ke Rom untuk tidak pergi ke sana, karena itu adalah tempat yang berbahaya. Saat malam dan mereka sedang tidur, tiba-tiba Mitsue terbangun karena merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan benar saja, Rom sudah tidak berada di sebelahnya. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya dia menemukan Rom di hutan yang sedang berdiri sendirian dengan baju yang agak kotor. Langsung saja Mitsue membawanya pulang. Lalu hari-hari pun berlalu. Rom semakin susah diatur dan dia pun sering pergi tanpa mengatakan apapun. Yang Mitsue takutkan cuma satu. Dia pergi ke gunung itu karena dia sangat takut terjadi sesuatu pada Rom. Dan benar aja, di suatu hari dia pergi lagi ke sana. Rom pun meminta bantuan dari dewa tersebut. Dan sebagai bayarannya, si dewa meminta nyawanya. Lalu Rom diberikan sebuah lonceng. Jika dia ambil lonceng itu, berarti dia setuju. Lalu saat Rom ingin mengambil loncengnya, datanglah Mitsue dengan cepat menarik Rom. Dan untung saja Rom belum sempat mengambilnya. Terlihat di sana juga ada gurunya Mitsue. Karena dia tahu nggak bakal bisa menang melawan roh suci, dia pun mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Mitsue dan Rom. Lalu lonceng itu dia ambil dan tiba-tiba angin yang sangat kencang berhembus ke arah mereka. Angin itu seperti ingin menarik paksa gurunya Mitsue. Dan ya, dengan sekejap mata gurunya itu pun lenyap. Aduh, kasihan nih guru, namatin anak tolol. Oke lah, udah cukup, kita lanjutin chapter sebelumnya.
Scene dibuka dengan beberapa gerombolan wanita sedang berjalan menaiki tangga dengan membawa sebuah tongkat yang di atasnya ada lonceng. Siapakah mereka? Gua pun gak tahu. Oke, berpindah ke Miko. Di perjalanan naik ke atas, Rom menjelaskan ke Miko. Woi Miko, lu kan pernah minta bantuan ke Dewa Gunung itu. Jadi itu gak gratis. Lu harus kasih sesuatu sebagai bayarannya. Lalu Miko menjawab, apa yang harus kuberikan? Saat Rom ingin menjawabnya, Mitsue langsung menyela pembicaraan. Kita bukan mau piknik, seharusnya kau lebih mengerti Rom. Entah apa yang sudah dia katakan padamu Miko, tapi jangan pernah percaya padanya. Rom pun membalas, mungkin neneklah yang seharusnya tidak dipercaya. Aku kan cuma menjawab pertanyaan dia. Mereka berdua pun berdebat di sepanjang jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah perkampungan yang sudah tidak dihuni, yang menandakan mereka sudah hampir sampai ke kuil. Lalu Mitsue menanyakan kronologi Miko bisa pergi ke kuil itu dan dijelasinlah sama Miko. Aku hanya ingin mengajak temanku ke tempat keramat untuk berdoa agar dia dilepaskan dari roh jahat yang menempel padanya. Dan aku juga berdoa agar diberi bantuan. Mereka bilang 3 kali. Aku pikir mungkin saja mereka akan membantuku sebanyak 3 kali. Rom pun membalas, itu tidak biasa. Kebanyakan orang yang datang ke sini dengan satu permintaan yang jelas. Tapi kau datang tanpa sengaja dan membuat 2 permintaan. Dan permintaan itu tidak jelas pula. Mungkin mereka kesulitan mengabulkan permintaanmu. Kuasumsikan 3 kali itu jumlah pertolongan yang mereka berikan padamu. Maka 3 kesempatan itu sudah habis. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau kau tidak bisa membayar hutang itu? Yah benar. Penanda tanganmu lah yang akan menanggungnya. Dan itu adalah Hana. Mitsue yang marah berkata, cukup Rom, kenapa kau terus memojokkannya? Dan dibalas Rom, aku hanya memberitahu kemungkinan yang bakal terjadi padanya. Lalu mereka pun lanjut berdebat lagi. Tapi semakin lama mereka di sana, makin banyaklah roh jahat yang berkumpul. Dan jumlahnya makin gak ngotak. Lalu Mitsue mencoba melarikan diri dengan melempar sebuah jimat untuk mengalihkan perhatian roh tersebut. Lalu mereka pun dengan cepat berlari sejauh mungkin. Saat mendapatkan momen yang pas, Rom pun tidak diduga-duga mengeluarkan sebuah boneka yang sangat familiar di mata Miko, yaitu kelinci lambada punya si Hana. Lalu Mitsue bertanya, dari mana Rom kau dapatkan itu? Dan dijawab Rom, aku dapatkan ini dari Hana. Terlihat di situ flashback saat Rom dan Hana bertemu beberapa kali. Apakah kau merencanakan ini sejak awal? Tidak juga, ini rencana B. Aku tak tahu ini akan berhasil atau tidak, tapi apa salahnya dicoba. Lalu Rom pun mengeluarkan smartphone-nya lalu menghidupkan musik heavy metal. Dan benar aja para roh jahat itu fokus ke sana. Dan beruntungnya mereka berhasil membuka portal menuju kuil itu. Semua itu berkat boneka Hana tadi yang ada auranya. Lalu mereka langsung masuk ke sana dan akhirnya mereka sampai dengan selamat. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Rom menjelaskan kalau di sini ada penghalangnya. Makanya nggak semua orang bisa asal masuk ke sini. Kalau penghalangnya nggak dihancurin, kita nggak bakal bisa masuk. Aku agak curiga setelah melihat fotomu. Tapi aku yakin setelah melihat Hana langsung. Aura Hana bisa menyobek penghalang di sini. Jadi aku simpan batu itu di dalamnya untuk meminjam sedikit auranya. Dan syukurlah berhasil. Mereka pun membuat rencana. Miko diperintahkan untuk ke sana sebagai umpan. Pokoknya apa yang terjadi dia cukup ikuti kemauan roh kuil itu. Sementara itu Rom dan Mitsue menghancurkan semua penghalang di sana. Kalau penghalang itu dihancurin, makhluk gede yang dijuluki Dewa Gunung ini nggak bisa meminta bayaran. Karena dia nggak kuat bertahan lama di luar penghalangnya. Jadi kumohon apa aja yang terjadi lu harus tenang. Dan sebagai safety, Miko dipakein banyak jimat agar bisa melindunginya. Walaupun nggak guna amat, tapi bisalah mengulur waktu. Setelah rencana udah dipersiapkan dengan matang, mulailah mereka bergerak. Miko perlahan berjalan, dan akhirnya sampailah dia di gerbang kuil itu. Terlihat di sana roh kuil sudah menunggu kedatangan Miko. Dan dari belakang Miko tiba-tiba sudah ada Dewa Gunung. Lalu dewa itu pun mendekatkan mukanya ke Miko dan berkata, tulang, daging, dan ingin mengap Miko tapi nggak jadi karena masih terhalang jimatnya si Rom.
Dan mulailah perlahan semua jimat itu dihancurin. Mulai dari kacamata, kalung, jimat yang udah dililitkan di bahunya pun hancur semua. Dan waktu itu Miko sangat amat ketakutan dan teringat saat dia berbicara dengan Rom. Berapa lama semua ini bisa bertahan? Bayangkan saja selai rambut di makananmu, sulit diambil kan kira-kira selama itu. Lalu Rockwell juga membantu melepaskan jimat itu. Makin cepatlah jimatnya putus. Dan akhirnya Miko benar-benar sudah tidak terlindungi jimat apapun. Berpindah ke Mitsue yang sedang berusaha secepat mungkin menghilangkan penghalang di sana. Saat dia telah memutuskan penghalang terakhir, dia pun bergegas ke atas kuil. Dan saat dia sampai, sudah terlambat. Miko pun sudah ditelan si dewa. Kembali ke Miko, dia kebingungan sekarang berada di mana. Yang terakhir dia ingat adalah saat dia ingin dimakan dewa itu. Dengan keadaan yang sangat gelap di sana, Miko berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki anak kecil berjalan di sekitar Miko. Lalu suara itu menghilang. Dan tidak beberapa saat terdengarlah suara lonceng berbunyi. Lalu sesosok wujud memakai kimono mendekati dengan membawa sebuah lonceng di tangannya. Lalu berdiri di depan Miko dengan maksud ingin memberikan lonceng itu. Tapi Miko tidak menanggapinya. Lalu sosok itu pergi menjauh. Dan beberapa saat suasana menjadi hening tanpa terdengar apa-apa. Hening, sangat hening. Dan tiba-tiba dari kegelapan terlihat sesuatu dengan cepat berlari ke arah Miko. Dengan suara lonceng yang sangat berisik, makin dekat, makin jelas Miko melihatnya. Dan tahu-tahu dia udah berdiri di depan Miko sambil memanggil namanya, Miko. Dan akhirnya Miko dilepaskan, tapi belum berakhir di situ. Dewa gunung tadi pun bertransformasi menjadi macam monster. Miko yang udah benar-benar gak kuat pun terduduk sendiri karena kakinya sangat amat lemas. Mitsue yang udah gak tega melihat Miko tersiksa pun memberanikan diri melawan. Tapi terhenti karena tiba-tiba si dewa berkelakuan aneh. Lalu badannya berputar-putar. Menyebabkan suara lonceng yang sangat nyaring makin lama makin nyaring suaranya. Dan tidak beberapa lama dia pun berhenti. Lalu melihat ke arah Miko dan mendekat. Lalu dari mulutnya keluar sebuah tangan. Dan dalam tangan itu ada sebuah lonceng. Dia bermaksud ingin memberikan lonceng itu pada Miko. Miko yang udah pasrah berniat mengambil lonceng tersebut. Tapi tidak diduga Rom datang lalu mengambil loncengnya. Mitsue yang melihat itu pun sangat amat terkejut. Si dewa pun sangat marah melihat itu dan ingin menangkap Rom. Tapi tiba-tiba sebuah asap yang tebal melewati mereka. Dan ternyata itu asap Rom yang buat dengan maksud sebagai pengalih perhatian. Dan kan penghalangnya juga udah dihancurin semua. Jadi si dewa agak melemah lah. Lalu Rom mengajak mereka berdua untuk pergi. Tapi Mitsue agak ngedumel lah dengan Rom karena bertindak asal-asalan. Rom pun membalas, bel ini harusnya untukku, tapi kemudian direbut dariku. Jadi aku datang untuk mengambilnya. Itulah tujuanku ke sini. Terima kasih atas bantuanmu. Aku pamit dulu. Selamat tinggal. Tapi tidak diduga si dewa udah berada di belakang Rom. Lalu dia pun mencoba menangkapnya. Rom yang udah tahu kalau situasi seperti ini bakal terjadi, udah mempersiapkan sebuah HP. Lalu dia pun mengaktifkan suara berfrekuensi 623 Hz. Yang dimana itu menyebabkan suara yang sangat amat berisik. Keras lah pokoknya. Dan benar aja ampuh buat dewa ini. Tapi belum bisa membuatnya melemah. Dan Rom pun udah diambang batas kekuatannya. Mitsue pun yang memiliki insting seorang guru langsung pasang badan menolong Rom. Aku adalah gurumu, sudah sepantasnya seorang guru melindungi muridnya kan? Cepat pergi dari sini dan bawa Miko juga. Tapi si dewa tidak terima dan langsung memerintahkan roh willnya menyerang mereka bertiga. Dan Mitsue pun udah bersiap-siap mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka berdua. Tapi tidak disangka-sangka, salah satu roh will itu menyerang temannya sendiri. Dia pun berkata, siapapun yang mengancam muridku akan dihukum. Dan ternyata roh will itu adalah gurunya Mitsue coy. Dan volume 6 ini pun berakhir.
Oke, makasih buat kalian yang udah menonton sampai sini, dan ini adalah volume terakhir dari manga Miroko-chan yang gua bahas. Dan setelah ini nggak tahu mau ngebahas manga apaan. Kalau ada saran tulis aja di komen. Dan gua mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah mau support gua dengan like, comment, dan subscribe. Makasih banget buat kalian. Dan gua mohon maaf kalau cara bercerita gua ini sangat, dan ya itu aja. Makasih.